Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan bagikan channel ini agar dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi dan insight yang bermanfaat tentunya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami dan mensubscribe maupun membagikan channel ini, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai insight kita kali ini tentang sebuah perusahaan yang bernama Intiland Development Tbk atau disingkat DILT. Ya, DILT ini didirikan tanggal 10 Juni 1983 dan memulai kegiatan usaha komersialnya sejak 1 Oktober 1987. Kantor pusat dari DILT sendiri beralamat di Intiland Tower, Jalan Sudirman, Kavling 32, Jakarta. Berdasarkan dari anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan DILT terutama meliputi bidang usaha pembangunan dan persewaan perkantoran. Bisnis utama dari Intiland meliputi pengembangan kawasan perumahan, bangunan tinggi berkonsep, mixed use dan high rise, perhotelan dengan brand Wish, dan kawasan industri. Proyek-proyek yang dikembangkan dan dijalankan oleh Intiland antara lain kawasan hunian yang berlokasi di Tangerang, meliputi Aeropolis, Telaga Bestari, dan Magnolia. Untuk di lokasi di Jakarta ada Serenia Hills, One Park Avenue, Regatta, Pinang Residence, dan Beach Terrace Apartment. Sedangkan untuk di Surabaya ada Graha Family dan Graha Natura. Sedangkan kawasan Superblok yang berlokasi di Jakarta meliputi South Quarter, Kebon Melati, H Island, West One City, dan Intiland Tower. Untuk lokasi di Surabaya ada Praxis, Intiland Tower, dan Graha Festival. Juga ada kawasan industri, yaitu Ngoro Industrial Park di Mojokerto, Jawa Timur. Jadi cukup banyak ya. Kemudian kalau kita lihat dari perusahaannya sendiri, tentu Intiland ini adalah sebuah perusahaan yang memiliki market cap 1,86 triliun dengan harga saat ini adalah Rp179. Kemudian Intiland sendiri listing di pasar modal Indonesia sudah cukup lama, yaitu tanggal 4 September 1991 dengan pemegang sahamnya antara lain Hendro Gondokusumo 15,69%, CGS CIMB Securities 15%, kemudian PT Bina Yatra Sentosa 12,35%, kemudian Bali Private Villas Pta Limited 7,48%, dan sahamnya di masyarakat sebesar 49,48%. Komisaris utama dari DILT ini adalah Sinarto Darmawan dengan direktur utamanya adalah Hendro Santoso Gondokusumo. Kemudian kalau kita lihat dari EPS-nya, memang kalau kita lihat EPS dari DILT mengalami penurunan
di tahun 2020 setelah sebenarnya di tahun 2019 sempat naik dibandingkan tahun 2018. Nah, EPS-nya saat ini adalah di tahun 2020 adalah 17. Dan kita lihat sales dari Dild adalah 1,51 triliun dengan aset sebesar 15,92 triliun, dengan equity sebesar 5,18 triliun dan liability sebesar 9,89 triliun. Dengan net profit sebesar 89,7 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat book value per share dari Dild adalah 500. Ini menghasilkan rasio price to book value yang cukup murah, atau boleh dibilang sangat murah, hanya 0,36 kali. Sedangkan dari segi per Dild ini juga cukup lumayan, yaitu 10,53 kali. Sedangkan ya karena situasi juga, maka net profit marginnya juga kecil, hanya 5,93%, dengan return on equity atau ROE hanya 3,46% dan return on asset hanya sebesar 1,12%. Dan rasio hutangnya atau debt equity ratio-nya adalah 190,94%. Salah satu yang membuat Dild ini menjadi kurang menarik adalah Dild tercatat terakhir kali membagikan dividen adalah tanggal 26 bulan 5 tahun 2017. Jadi sudah cukup lama Dild tidak membagikan dividennya. Dan kalau kita lihat dari price range-nya sendiri, secara year to date atau harga dari awal tahun sampai saat ini, price range-nya adalah di kisaran 168 sampai dengan 330. Jadi harga Dild saat ini 179, jelas sangat murah. Sedangkan kalau kita lihat dari secara harganya 5 tahun, maka harga tertinggi dari Dild dalam 5 tahun itu adalah 695 dan terendahnya sama di 168. Jadi kembali kalau kita tambah lagi dengan price range-nya 5 tahun, maka harga Dild saat ini benar-benar sudah sangat murah. Dan kalau kita lihat dari aksi investor asing, selama 1 bulan ini investor asing mencatatkan net foreign sale atau jual bersih sebesar 19,63 miliar di saham Dild ini. Sedangkan dari awal tahun investor asing sudah mencatatkan total jual bersih sebesar 26,29 miliar di saham Dild. Demikianlah sebuah insight tentang sebuah perusahaan properti, Intiland Development Tbk. Insight ini dibuat bukan sebagai ajakan untuk membeli Dild. Ini hanya tambahan kasanah informasi bagi Anda yang suka bertanya-tanya saham di bawah 500, di bawah 200. Kelemahan dari saham Dild ini jelas tidak membagikan dividen dalam beberapa tahun terakhir dan rasio utangnya yang besar. Sedangkan yang membuat Dild ini menarik adalah tentu saja yang pertama valuasinya yang sangat murah, di mana tadi kita lihat PBV-nya tercatat hanya 0,36 kali dan PER-nya 10,53 kali. Dan secara harga Dild ini sudah sangat murah. Demikianlah insight tentang Dild. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu bahagia.